Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami masih dapat menikmati hari yang baru. Sekalipun kadang-kadang kami tidak melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi kami tahu dan kami percaya, kami terus mengimani Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bahwa Engkau akan menunjukkan apa yang ingin Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman hari ini, biarlah Engkau menerangi hati kami, menerangi jalan yang ada di depan kami, hingga kami melihat dengan jelas melalui kebenaran-Mu apa yang perlu kami lakukan dalam hidup ini. Berbicaralah Tuhan, kami rindu suara-Mu. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 3 ayat yang ke-17. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Banyak orang sepanjang hidupnya berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan. Ingin didengar, ingin dihargai, dan dianggap berhasil. Di tengah dunia yang haus akan penerimaan, Matius 3 ayat 13-17 memberi kita gambaran tentang penerimaan sejati, bukan karena performa, tapi karena identitas. Perikop ini terjadi di Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang banyak sebagai tanda pertobatan. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes menolak karena merasa tidak layak. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Baptisan Yesus bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia memilih untuk sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan umat yang berdosa. Ia turun ke dalam air sebagai lambang kerendahan hatinya, dan ketika ia keluar dari air, langit pun terbuka. Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa menyatakan kasih dan perkenanannya. Ini adalah momen Trinitas dinyatakan, dan juga titik awal pelayanan Yesus yang akan berujung di kayu salib. Tempat kasih dan ketaatannya mencapai puncak. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah kabar baik yang membebaskan. Kita tidak perlu mengejar kasih Allah melalui usaha dan pencapaian, karena melalui karya salib Kristus, kita sekarang juga disebut anak-anak yang dikasihi. Ketika kita percaya kepada Yesus, suara kasih dan penerimaan yang sama dinyatakan atas kita. Engkau, anakku yang kukasihi. Identitas ini menjadi fondasi pertumbuhan iman kita. Kita melayani bukan untuk diterima, tetapi karena sudah diterima. Kita taat bukan supaya dikasihi, tetapi karena sudah dikasihi. Setiap kali kita merasa tidak cukup, kita bisa kembali kepada Injil, bahwa Kristus yang sempurna telah menggantikan kita, supaya kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah dengan keyakinan dan sukacita yang sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur selalu karena kami Engkau pilih dan identitas kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih bahwa Engkau selalu mengingatkan kami ketika kami merasa tidak cukup, ketika kami merasa tidak layak untuk melayani Engkau, untuk menghampiri Engkau. Tapi Engkau sudah terlebih dahulu melayakkan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak berbalas, dengan kasih yang tiada tara. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup juga sesuai dengan identitas kami, yaitu sebagai anak-anak-Mu yang hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.